Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang ada di Bethlehem Hall dan saudara yang ada di rumah atau dimanapun saudara berada yang mengikuti ibadah ini secara online. Kita berterima kasih karena ini sudah minggu yang terakhir dari bulan Juni dan kita sudah merasakan bagaimana Tuhan menolong kita dari waktu ke waktu dan ada begitu banyak hal yang mulai kelihatannya kembali normal, tetapi kita ada di dalam sebuah new normal. Dan wow, kita adalah survivors oleh kemurahan Tuhan, amin. Melewati gelombang yang begitu besar di dalam kehidupan kita selama 2,5 tahun ini. Dan wow, kita bersyukur karena Tuhan menolong kita dan karena Tuhan memberikan kesempatan lagi kepada kita. Kesempatan yang tidak boleh dilewatkan. Untuk sekali lagi ada di dalam kasih karunia Allah dan mengenal kehendaknya di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara masih dalam tema Spirit Filled pada minggu ini. Kita bersyukur karena Tuhan sudah memberkati dan melimpahkan rahmatnya yang begitu besar. Nah saudara-saudara hari ini kita ingin melihat kebenaran firman Tuhan. Saya sangat diberkati dengan sebuah perenungan yang saya terlebih dahulu sudah coba untuk menggali lebih dalam dan bisa membagikannya kepada Bapak Ibu Saudara pada hari ini. Saya salah file rupanya sebentar ya. Hidup dalam pekerjaan baik. Nah saudara-saudara, saya ingat beberapa tahun yang lalu ketika Om Sugi mengutus saya untuk follow up kunjungan misi ke Sungai Buloh ya. Waktu itu baru pertama kali kunjungan rombongan besar. 3 bulan berikutnya saya diutus untuk besuk dulu ya. Terus utusan berikutnya itu bareng Pastor Harry ya. Waktu itu dia masih lajang. Saudara. Jadi pertama kali waktu saya berangkat seminggu sendirian. Saya berkunjung ke Sungai Buloh. Dan ada seorang pemuka masyarakat yang bertanya ya. Jadi ketika orang tahu ada pemberita Injil datang, mereka sudah siapkan pertanyaan biasanya. Ini yang mau ditanyakan, itu yang mau ditanyakan ya saudara-saudara ya. Dan dia bilang begini, kamu sebenarnya kenapa sih mau nginjilin orang? Kamu dapat upah kan sebenarnya? Ini yang ngomong dagang, orang dagang saudara. Jadi dia ngomong soal upah. Kamu dapat upah kan sebenarnya kalau orang percaya kepada Yesus Kristus. Dan itu saya merenung saudara. Benarkah saya kerja karena upah? Oh saudara-saudara, lebih terdorong karena belas kasihan saya bilang sama dia. Kenapa? Karena kita tahu tanpa Yesus nggak ada yang selamat. Karena kita tahu bahwa setiap orang yang berjalan melewati harinya setiap hari, tanpa dalam masa hidupnya dia mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus, dia binasa di dalam kekekalan. Saudara-saudara, Yesus memberikan otoritas dan memperlengkapi kita dengan kuasa Roh Kudus untuk mengabarkan berita pengampunan dosa kepada dunia. Dan ini merupakan sebuah amanat yang harus dilaksanakan. Terlepas dari upah yang kita terima, setiap orang percaya dipanggil untuk memberitakan keselamatan, memberitakan penebusan dosa. Makanya seorang misionaris ke Cina ya, Hudson Taylor ini sangat luar biasa kehidupannya. Dia pernah bilang, kalau saya punya 1.000 nyawa, if I have 1,000 life, I will give to China, dia bilang. Saking dia rindu melihat dan Tuhan taruh di dalam hatinya. Nah dia pernah bilang, the Great Commission is not an option to be considered. It is a command to be obeyed. Amanat agung itu bukan sebuah pilihan untuk dipertimbangkan. Gua kerjain jangan ya. Kalau gua kerjain rugi loh saya. Harganya terlalu mahal. Bukan untuk dipertimbangkan. Tetapi itu adalah sebuah perintah yang harus ditaati saudara-saudara. Nah hari ini saya ingin mengajak kita melihat hidup dalam pekerjaan baik. Melalui tulisan yang disampaikan oleh Rasul Paulus ya. Yang dibacakan kepada jemaat yang ada di Efesus. Pasal 2 ayatnya yang 10 dikatakan. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik
yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ada pekerjaan baik yang Tuhan sudah siapkan jauh sebelumnya, yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan, yang Dia mau kita hidup di dalamnya, saudara-saudara. Nah, mari kita lihat apa yang dimaksud dengan pekerjaan baik yang Tuhan sudah siapkan. Nah, saya coba pelajari dari bahasa aslinya, rupanya pekerjaan baik itu berhubungan dengan kekekalan, saudara-saudara. Jadi bukan pekerjaan yang hanya sementara saya hidup di dalam dunia ini, ya, tetapi bagaimana yang sementara kita ada di dalam dunia ini mendatangkan, menghasilkan sesuatu yang bersifat kekal. Dan itu berbicara yang pertama tentang pekerjaan keselamatan yang dilakukan oleh Allah lewat Yesus Kristus. Pekerjaan penebusan yang Yesus sudah mulai di Kalvari, saudara-saudara. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang 18 berkata, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Perhatikan ayat yang ke-20. Ia, Yesus Kristus, telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Pekerjaan baik yang dimaksud adalah pekerjaan yang merupakan tanggung jawab individu orang percaya. Sebagai umat Allah dalam dunia menjadi saksi memenangkan jiwa. Sebagai tubuh Kristus kita dipanggil untuk membangun tubuh Kristus melalui pelayanan-pelayanan kita. Itu pun yang dimaksud dengan pekerjaan baik. Pekerjaan yang baik adalah life builders. Pembangun kehidupan orang lain. Memperkenalkan orang lain kepada Yesus. Menolong orang itu supaya berkembang menjadi lebih baik. Memanusiakan manusia, ya. Karena keterbatasan mereka seringkali membuat hidup mereka tuh gak layak. Nah, kita tolong mereka untuk hidup dengan layak. Itu pekerjaan baik. Memperlengkapi mereka, mengarahkan mereka, mendorong, melatih, memberikan kesempatan-kesempatan untuk berkembang. Itu pekerjaan baik. Pekerjaan baik yang dimaksudkan adalah juga meneruskan dan mengembangkan apa yang sudah dibangun dan diajarkan oleh para pendahulu kita. Dan termasuk di dalamnya mempersiapkan generasi yang selanjutnya. Itu pekerjaan baik. Nah, mari lihat. Nah, firman Allah katakan Tuhan mau kita hidup dalam pekerjaan-pekerjaan baik itu. Hidup di dalamnya itu mencakup apa saja. Yang pertama, siapkan jalan untuk pekerjaan tersebut. Mengupayakan, mempersiapkan, merencanakan, membuat jalan. Ini berbicara dengan apa? Kerjakan itu dengan sengaja, itu maksudnya, saudara-saudara. Yang kedua, progres. Bicara tentang hidup di dalam pekerjaan-pekerjaan itu, kita perlu progres dalam pekerjaan-pekerjaan tersebut. Oke, bukan saja mengalami perubahan hidup kalau dalam konteks gereja ini, tetapi peran kita harus berubah. Biasanya mesti ditanya, udah WPDA belum? Hari ini siapa saja yang WPDA? Biasanya mesti disuruh, tapi sudah mulai terdorong. Itu perubahan peran. Peran dalam tubuh Kristus dan kerajaan Allah semakin luas dampaknya. Biasanya didoakan, tapi sudah mulai mendoakan orang lain. Biasanya dilayani, tapi sekarang udah mulai melayani. Itu perubahan peran. Awalnya terlibat hanya dalam penjangkauan oikos. Tapi tahun 2023 nanti sudah mulai ikut perjalanan misi. Karena penjangkauan yang dilakukan mengalami progres. Dari Yerusalem. Keluar dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Itu keputusan kita sejauh mana kita mau jangkau. Jadi kalau kita cuma nyaman, aku kan sudah penginjilan, aku kan sudah di sini, itu baru Yerusalem. Tuhan mau kita progres di dalam pekerjaan baik, saudara-saudara. Kalau ada kesempatan, why not?
Kalau diberikan kesehatan, why not? Kalau diberikan kemampuan, why not? Untuk menjangkau lebih luas lagi karena kita dipanggil untuk progres di dalam pekerjaan-pekerjaan itu. Saudara. Yang ketiga, hidup di dalamnya itu memanfaatkan kesempatan dengan baik. Peka dengan kesempatan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik itu. Jadi saya simpulkan dari ayat ini bahwa setiap orang percaya perlu mengambil bagian, meneruskan pekerjaan baik yang sudah Bapa mulai melalui Yesus Kristus sehingga dunia diselamatkan. It's all about the world to be saved. Semuanya tentang agenda Tuhan menyelamatkan dunia ini. Bukan sekedar kehidupan yang kita nikmati, saudara-saudara. Nah, bagaimana caranya? Tentunya teladan sempurna adalah Yesus. Pertama-tama harus dimulai dari cara berpikir kita. Bagaimana cara Yesus melihat misi kerajaan sorga? Itu perlu menjadi teladan di dalam kehidupan kita. Supaya kita bisa hidup di dalamnya. Bagaimana sih Yesus memandang pekerjaan ini? Penting atau enggak penting? Perlu ditunda nanti aja kalau ada waktu atau bagaimana? Perut saya lebih penting. Atau kita bisa lakukan sembari memang kita hidup di dalam dunia ini. Ada yang enggak boleh dilupakan loh. Nah mari kita lihat Bapak Ibu Saudara. Dari sebuah kisah yang sangat familiar ya. Yaitu wanita Samaria. Dalam Yohanes pasal yang keempat ya. Ayat-ayatnya sangat panjang tapi saya mau merangkumkan saja. Karena saya mau ambil beberapa ayat. Tentang pandangan Yesus tentang misi atau penjangkauan jiwa. Nah kita tahu kisahnya. Yesus satu ketika dia mau ke Galilea. Galilea itu ada di bagian utara ya. Kalau saudara ke Israel hari ini, Yerusalem itu agak di bagian selatan. Ya. Jadi dia mau dari Yerusalem balik ke Galilea. Dan dia harus melintasi wilayah Samaria. Nah banyak orang Yahudi, ya terutama tokoh-tokoh agama, tidak mau melintasi daerah Samaria. Mereka akan mengambil perjalanan yang lebih jauh lagi. Untuk sekedar menghindari. Ya, tetapi Yesus mengambil keputusan bahwa dia harus melintasi kota Samaria. Ya, kota Sikar yang ada di daerah Samaria. Dan pada waktu itu dia lewat ke sana. Dan karena tengah hari dia cukup haus. Jadi dia melihat ada sebuah sumur. Sumur Yakub namanya. Yesus datang ke situ, enggak lama kemudian ada seorang wanita datang dan membawa tempayan untuk mengisi air. Terus Yesus minta minum dari wanita ini. Dan wanita ini kaget, dia bilang, masakan kamu orang Yahudi minta minuman dari seorang Samaria? Karena itu sebuah hal yang pernah terjadi dalam kehidupan, itu enggak umum, enggak lazim. Jadi dia bingung, kok mau orang Yahudi ini minta minum sama saya? Dan kita ketahui dari cerita itu bahwa wanita ini memang kehidupannya agak kacau. Agak benang kusut gitu ya dalam pernikahan. Suaminya aja ada 5, ada 6 saudara-saudara. Dan Yesus bilang dalam percakapan itu dengan dia bahwa ada air kehidupan. Ada air hidup yang kalau kamu minum daripadanya kamu gak pernah akan haus lagi. Dia sangat kontekstual Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, Yesus dalam perjalanan ke Yudea Samaria harus melewati kota itu. Dan kalau kita ketahui orang Samaria itu adalah korban dari rasisme zaman Tuhan Yesus. Dilihat sebelah mata. Bahkan orang-orang yang berhubungan dengan orang Samaria itu juga gak dianggap gitu. Jadi Yesus mengambil sebuah resiko yang sangat besar saudara-saudara. Mereka tuh gak berbagi sama orang Samaria. Nah bukankah ini yang seringkali timbul di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau udah gak suka kita hindari. Kita rela jalan lebih jauh, bayar lebih mahal. Mending susah daripada ditorong sama orang itu kan gitu biasanya kan. Jalan lebih jauh juga gak masalah daripada lewat depan rumahnya tuh najis lah, kotor lah, bla 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 dan lain sebagainya. Hanya didorong oleh karena kebencian dan ketidaksukaan. Nah singkat cerita wanita Samaria ini menerima ketika Yesus bilang akulah Mesias itu.
Jadi dalam pembicaraan mereka dia tiba pada titik di mana dia bilang, aku ngerti sih ada Mesias yang akan datang yang akan melepaskan orang Israel. Yesus bilang, akulah yang kamu ngomong itu. Dan akhirnya dia percaya kepada pengakuan Yesus ini yang luar biasa saudara-saudara. Dan setelah itu ini yang terjadi di ayat yang ke-28. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Karena Yesus bilang, kamu pulang dan panggil suami kamu. Dia bilang, aku gak punya suami. Yesus bilang, betul kamu gak punya suami. Karena laki-laki yang hidup sama kamu sekarang itu bukan suami kamu. Jadi Yesus tahu tentang kehidupan dia dan dia terkaget. Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Setelah kejadian itu dia pergi ke kotanya, dia cerita tentang Yesus, orang-orang itu datang. Dan sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, Rabi, makanlah. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Maka murid-murid itu berkata kepada seorang pada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Kata Yesus kepada mereka, makananku adalah melakukan kehendak dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai, tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa yang seorang menabur, yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara, ternyata ketika Yesus sedang berbincang-bincang dengan wanita ini, murid-muridnya itu sementara lagi ke kota karena itu sudah jam makan siang. Ya, dan ketika mereka kembali, mereka bilang sama Yesus, Rabi, makan dulu, gitu saudara-saudara. Nah ini yang menarik. Dari kisah ini kita bisa melihat cara Yesus melihat misi kerajaan sorga, saudara-saudara. Bagaimana cara dia melihatnya? Yang pertama, Yesus melihat pekerjaan misi itu sebagai nutrisi rohani. Dia katakan dengan tegas. Apapun yang terjadi dengan orang lain, makanan Yesus adalah untuk melakukan kehendak ilahi. Dan pada saat itu konteksnya adalah memberitakan keselamatan tentang kedatangan Mesias. Sebagaimana makanan jasmani itu dibutuhkan, demikian juga misi dibutuhkan untuk pertumbuhan rohani kita. Saya ulangi lagi. Sebagaimana makanan jasmani kita butuhkan untuk pertumbuhan tubuh kita, demikian misi juga dibutuhkan untuk pertumbuhan kerohanian kita. Tanpa terlibat dalam pekerjaan misi, apapun bentuknya itu, saudara-saudara, kita kehilangan nutrisi rohani yang penting, saudara-saudara. Mau misi yang dilakukan secara personal, penginjilan, mendoakan, menjangkau, merawat jiwa, ataupun misi yang dilakukan secara korporat sebagai satu tubuh Kristus di gereja ini, saudara-saudara. New Living Translation menerjemahkan, then Jesus explained, my nourishment comes from doing the will of God who sent me and from finishing his work. Kalau saudara baca banyak terjemahan Alkitab, wow itu sangat luar biasa. New King James Version menyebutkan bahwa my meat, makanan main course saya itu melakukan kehendak Allah. Jadi Yesus melihat itu sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan untuk pertumbuhan rohani kita. Sebuah komentari di dalam komentari Alkitab menyebutkan, saya terjemahkan ini, sekarang seperti makanan yang enak dan menyenangkan dan menyegarkan bagi tubuh kita manusia, demikian juga melakukan kehendak Allah sama menyenangkan dan menyegarkan bagi jiwa Kristus. Dia menikmatinya seperti halnya orang lapar yang makan dan minum. Bagi Yesus itu sesuatu yang nikmat
Dan itu mendatangkan kebahagiaan tersendiri. Halo? Saudara, harganya memang ada, saudara. Pekerjaan misi. Saya ingat banget, mulai 2009 saya mulai perjalanan ke Maluku. Saya pernah katakan ini kepada beberapa di antara saudara. Modalnya itu cuma izin dari Pastor Arif. Pastor, boleh gak saya ke Maluku? Saya mau lihat sekolah Alkitab, saya mau lihat anak-anak yang di Pulau Buru. Begitu terima uang saku dari gereja, itu cuma buat bayar tiket, Bapak Saudara. Dan itu hampir setiap tahun saya lakukan. Tapi hari ini, melihat kembali pekerjaan-pekerjaan itu, dengan pertumbuhan yang luar biasa. Ada kebahagiaan yang tidak bisa diberi dengan uang, saudara-saudara. Nggak bisa dibandingkan dengan kita dapat kado. Nggak bisa dibandingkan dengan saya dapat pemberian-pemberian berupa materi. Nggak bisa. Ketika kita melihat pekerjaan Roh Kudus yang dahsyat. Dan itu yang Yesus maksudkan. Pekerjaan itu mendatangkan kepuasan di dalam roh dan jiwa kita. Ada kepuasan, ada rasa kenyang dalam jiwa ketika melakukan pekerjaan misi. Ini yang seringkali hilang dari kehidupan orang percaya. Karena berpikir yang penting saya sudah ibadah. Yang penting saya sudah dengar firman Tuhan. Yang penting KTP saya masih Kristen. Ya adalah sedikit perubahan. Kalau misi kayaknya nggak perlu deh. Biar yang lain aja. Saya mau ngajak mari kita mulai berubah. Bilang sama orang sebelah saudara. Yuk kita mulai berubah. Ini makanan rohani. Ini nutrisi untuk jiwa kita, saudara-saudara. Keterlibatan dalam misi bahkan menjadi salah satu indikator pertumbuhan iman kita, saudara. Sumber pelatihan Global Leadership Network yang berpusat di Trinity, Singapura, mengidentifikasikan 4 area pertumbuhan rohani orang percaya dan kuncinya adalah hubungan. Yang pertama, cek kesehatan rohani kita melalui 4 hal ini. Yang pertama, hubungan dengan Tuhan. Dan indikasinya salah satunya adalah WPDA yang teratur. Yang kedua, hubungan dengan sesama orang Kristen di dalam tubuh ini. Yang pertama-tama. Indikasinya, apakah kita secara aktif terlibat dalam sebuah komunitas kecil. Bukan cuma sekedar event. Tapi komunitas kecil kita berinteraksi baik ke satu dengan yang lain. Itu terlihat di situ, saudara-saudara. Dan di gereja kita ada live group. Luar biasa kan, saudara-saudara. Yang ketiga, hubungan juga dengan gereja lokal. Indikasinya komitmen pada gereja lokal. Baptisan air keanggotaan. Saya mau bilang saudara-saudara, keanggotaan itu alkitabiah dan penting. Karena tujuan keanggotaan di gereja ini bukan cuman yang pernah saudara dengar mungkin dapat diskon sana sini. Bukan. Tapi memantau pertumbuhan iman kita. Karena gereja secara organisasi bertanggung jawab untuk menumbuh kembangkan. Tapi kalau kita nggak mau, gereja nggak bisa disalahin. Makanya gereja memfasilitasi. Mau terkoneksi dengan saudara. Kenapa sekarang mesti ada barcode, mesti ada ini? Karena mau kenal. Kalau nggak kenal gimana bisa menolong? Mengenal orang-orang inti. Kebiasaan, budaya yang dipraktekkan di gereja ini itu apa? Nilai-nilainya itu apa? Nah, kesehatan kerohanian kita juga dilihat dengan hubungan kita dengan orang-orang yang belum percaya, yaitu oikos kita, saudara. Oikos adalah target orang-orang yang akan dibawa kepada Yesus yang belum lahir baru. Indikasinya apakah saya mulai terbeban untuk mulai menjadi orang tua rohani, diawali dengan mendoakan. Diawali dengan merencanakan, membuat target. Saya mau jangkau si A, saya mau jangkau si B. Menantu saya, anak saya, mertua saya, guru saya, murid saya di sekolah, orang tua murid dan lain sebagainya. Siapapun yang saudara bertemu setiap hari. Jadi kalau mau dilihat indikasi dari pertumbuhan rohani kita, ada misi di dalam nomor 4.
Nggak cukup hanya WPDA dengan teratur. Nggak cukup cuman hanya terlibat di dalam life group. Nggak cukup hanya menjadi anggota sebuah gereja. Kita dipanggil untuk memenangkan jiwa. Terlibat dalam semua proyek keselamatan, saudara-saudara. Nah, kita perlu memahami bahwa pekerjaan misi bukanlah agenda manusia. Ini bukan agenda gereja, saudara-saudara. Gereja ada untuk agenda ini, betul. Tapi bukan mengada-ngada. Membuat program kelihatan besar, kelihatan gede, kelihatan berpengaruh. No, memang itulah alasannya kita belum dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga. Yesus sangat mengerti agenda ini. Makanya dari sejak usia yang ke-12, Yesus sudah mengerti tentang misi Bapa bagi dunia. Lukas 2 ayat 49 berkata, jawab Yesus kepada mereka, orang tuanya, mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? New King James Translation version mengatakan, and he said to them, why did you seek me? Kenapa kamu cari saya? Did you not know that I must be about my father's business? Ada urusan Papa saya. Bapa saya yang di surga. Bukan cuma urusan yang ada di dalam dunia. Ada urusan Bapa di surga yang kita dipanggil untuk ngurusinnya. Dan ini dikatakan oleh Yesus pada saat dia berusia 12 tahun, saudara. Artinya dia sangat mengerti, saudara. Jadi cara pandang Yesus tentang misi yang pertama adalah misi, pekerjaan penjangkauan. Bagaimanapun caranya kita melakukan itu, baik secara pribadi maupun korporat, itu adalah nutrisi rohani bagi jiwa kita. Oh Tuhan, tolonglah kita semua. Kita memang kehilangan gizi yang satu ini berarti ada yang kurang sehat di dalam jiwa kita. Saya nggak bilang kita sakit jiwa ya, tapi ada yang kurang di dalam pertumbuhan jiwa kita, saudara. Yang kedua, karena ini adalah nutrisi berarti sangat penting, sangat urgent, makanya misi harus disengaja dan direncanakan. Yesus dengan sengaja melewati kota Sikar yang ada di Samaria. Karena dia tahu, dia sudah menyasarkan satu orang, wanita Samaria yang belum kenal tentang Mesias. Dia perkenalkan dirinya dan ternyata bukan cuma wanita ini yang mendengar tentang Mesias datang menyelamatkan orang Israel. Sudah ada, tapi dia pergi dan beritakan kepada seluruh kota. Dan orang-orang dari kotanya itu datang bertemu dengan Yesus. Yesus dengan sengaja lakukan itu. Salah satu output Bethlehemers. Apa sih yang kita mau lihat dari Bethlehemers, saudara? Apa yang kita mau lihat dari kehidupan anggota atau jemaat yang ada di dalam gereja sidang jemaat Allah Bethlehem? Salah satu outputnya adalah menjadi orang-orang yang misioner. Orang-orang yang berhati misi, saudara-saudara. Makanya gereja dengan secara organisasi dengan sengaja berbagai upaya dilakukan. Merencanakan, memfasilitasi, mendorong, memobilisasi, berjejaring dengan pihak luar untuk membuka ladang-ladang misi yang baru agar jemaat bisa ikut serta dalam pekerjaan misi, ya. Baik dalam bentuk doa, dalam bentuk dana dan daya untuk menggenapi amanat agung Tuhan Yesus Kristus agar kita bisa menjangkau Bogor, Jawa Barat, Indonesia, bahkan sampai ke ujung bumi, saudara. Di gereja ini ada buku jurnal Oikos yang diperkenalkan di dalam wilayah-wilayah. Itu untuk menolong jemaat. Punya awareness loh. Belajar punya target loh. Nggak usah takut untuk menuliskan nama-nama itu. Nggak usah khawatir dengan gimana caranya Oke, kita boleh memikirkan. Tapi ketika kita berusaha, Tuhan yang akan menumbuh kembangkannya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saya mendorong saudara-saudara. Ayo yang belum tulis. Belajar saudara-saudara. Kalau nggak tercapai nggak apa-apa. Yang penting kita belajar. Mulai aja dulu.
Nanti saudara akan menemukan kesukaan di dalamnya. Saya sudah melihat jurnal Oikos itu dan bagaimana ada loh 5 nama yang dituliskan di dalamnya, 5-5-nya hari ini sudah baptis. Di gereja ini. Ada yang dari kepercayaan yang lain yang sangat sulit kalau dilihat kayaknya nggak mungkin nih. Dibaptis juga tahun lalu. Dan masih banyak cerita yang lain. Mungkin Pastor Heri, Pastor Fencung lebih banyak cerita. Verita mereka punya banyak cerita yang bisa dibagikan. Di wilayah-wilayah itu luar biasa saudara-saudara. Ada perjalanan-perjalanan misi yang terus akan dipersiapkan untuk memfasilitasi jemaat. Rencanakan jadwal kita. Rencanakan keuangan kita. Ya. Mari bersama-sama, mari siapkan diri kita. Ada prayer letter yang bisa mengarahkan doa-doa kita bagi pekerjaan misi. Setiap bulan melalui Yayasan HBLM dikeluarkan prayer letter. Ayo saudara-saudara, mari kita mendoakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Jawa Barat, Indonesia sampai ke ujung bumi saudara. Ada program Seed of Faith bagi setiap kita untuk belajar menabur materi bagi pekerjaan misi. Masih banyak wanita Samaria di luar sana yang perlu mendengar tentang Yesus. Masih banyak yang perlu mendengar. Hidup dalam pekerjaan baik yang Tuhan siapkan bukan hanya berdampak pada pertumbuhan iman kita, namun juga keselamatan orang lain. Sebagai gereja yang dikaruniakan Roh Kudus, saudara-saudara, kita tidak mau pasif, tapi mari kita mau berikan kehidupan kita. Tuhan akan menolong kita untuk memenuhi amanat agungnya. Henry Martin menulis, "The spirit of Christ is the spirit of missions. The nearer we get to him, the more intensely missionary we become." Seorang misionari ke India dan Persia. Roh Kristus atau Roh Kudus adalah roh atau semangat misi. Semakin dekat kita kepadanya, kita menjadi misionaris yang semakin intens atau aktif, saudara-saudara. Saya mau tutup dengan ayat yang dituliskan oleh Dr. Lukas dalam Kisah Para Rasul. Dan ini adalah perkataan Rasul Paulus. Setelah Yesus, banyak teladan lain. Yesus adalah ultimate teladan kita. Ada kehidupan gereja Bapak mula-mula yang kita juga perlu lihat bagaimana mereka menyerahkan kehidupan. Paulus berkata, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan. Pelayanan dalam arti yang sesungguhnya itu memperdamaikan orang dengan Tuhan. Ya. Tidak hanya terbatas pada pelayanan di mimbar, di gereja atau di mana dalam gedung gereja, enggak. Pelayanan dalam arti 1 Korintus itu adalah mendamaikan orang dengan Tuhan. Ya. Pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Paulus bilang, aku tidak menghiraukan nyawaku. Dia begitu mengerti bahwa eksistensinya, kehadirannya, kalau sampai hari itu dia masih hidup karena pelayanan ini yang Tuhan percayakan. Untuk apa Tuhan memberkati kita? Untuk apa Tuhan mengaruniakan kehidupan kepada kita? Untuk apa Tuhan mengaruniakan pekerjaan, usaha dan lain sebagainya. Kita boleh sibuk dengan kehidupan kita, tapi agenda yang satu ini tidak boleh dilupakan. Ujungnya adalah berita keselamatan bagi setiap orang, saudara. Berapa banyak di antara saudara yang mau belajar dari Yesus pada pagi hari ini dan berkata, ya benar Tuhan, saya perlu gizi yang satu itu. Selama ini saya gak pernah memikirkannya, boro-boro mendoakannya. Saya cuma sibuk mendoakan kebutuhan saya, sakit saya, pekerjaan saya, keluarga saya, mendoakan apa lagi? Sekolah saya, semuanya ujungnya saya Tuhan. Tapi saya mau belajar untuk memikirkan tentang sekolah saya untuk Tuhan. Kesehatan saya untuk Tuhan, untuk agenda Tuhan. Pekerjaan saya lancar, ini untuk Tuhan. Karena ada nutrisi rohani yang kita butuhkan saudara-saudara.
Apa yang kita lebih kasih makan lebih banyak jiwa kita hari-hari ini? Kekhawatiran kah? Jangan doakan yang lain, jangan doakan pekerjaan misi. Saya sendiri masih perlu banyak didoakan. Itu kekhawatiran. Jangan nabur dulu deh buat misi. Saya masih banyak kebutuhan. Saya masih banyak keinginan. Percayalah, keinginan kita gak pernah akan habis. Dan kita seringkali jatuh dalam hal ini. Makanya jiwa kita jadi kadang-kadang kurang nutrisi, saudara-saudara. Karena kita kasih makan kekhawatiran. Setiap kali kita lewatkan kesempatan. Setiap kali bulan misi kita lewatkan kesempatan. Setiap kali ada pekerjaan Tuhan yang saya bisa terlibat di dalamnya untuk berdoa. Kita lewatkan kesempatan. Kenapa? Kita kasih makan tanpa sadar kekhawatiran kita. Saya gak mau doakan bangsa ini karena saya sakit hati sama bangsa ini. Kita kasih makan kemarahan kita. Saya gak mau terlibat dalam pekerjaan misi. Nanti uang saya jadi berkurang. Kita kasih makan keserakahan kita, saudara. Tuhan, tolonglah kita. Supaya kita bertumbuh bukan saja sehat badan kita, tapi sehat jiwa kita. Mari datang kepada Tuhan, saudara. Mari datang kepada Tuhan. Harabashikarabatandarabu. Mari datang kepada Tuhan. Tuhan, ampuni saya kalau saya khawatir selama ini. Ampuni saya kalau saya marah, Tuhan. Saya marah dengan organisasi, saya marah dengan orang-orang, dengan pimpinan. Saya gak mau terlibat apa-apa, mendoakan, memberikan materi apalagi. Enggak, Tuhan. Dan kita terus kasih makan kemarahan kita. Kita kasih makan keserakahan kita. Tuhan, ampuni kami. Tuhan, ampuni kami. Haleluya. Siapa yang mau berkata kepada Yesus pada siang hari ini, dia ada di tengah-tengah kita. Aku mau belajar seperti Paulus. Yang penting aku menyelesaikan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Haleluya. Bicara kepada dia, Tuhan. Taruh komitmen saudara kepada dia pada pagi hari ini. Kalau saudara mau menaruh komitmen, mari bangkit berdiri bersama-sama.